Allah punya sifat Ar-Razzaq, sifatul Razzaq. Bagaimana Allah ngasih rezeki? Kedua, Allah ngasih rezeki enggak pilih kasih. Sama-sama, Allah ngasih rezeki enggak pilih. Mau dia sholat ke, mau dia enggak sholat, mau dia ibadah atau enggak ibadah, tetap dikasih. Tapi kalau manusia umumnya ngasih rezeki kepada siapa yang dia sukai. Tapi kalau Allah enggak. Ada enggak orang kaya tapi enggak sholat subuh? Bahkan itulah disebut Allah punya sifat yang sangat sabar. Sama-sama, Allah punya sifat yang sangat, udah disakiti, udah dituduh punya anak tetap ngasih. Tapi kalau manusia tidak, dia memberi umumnya sama orang yang dia sukai. Maka kalau kita ingin memberi dan kita enggak suka, akhirnya enggak mau beri, maka zikirlah ya Allah ya Razzaq. Allah memberikan rezeki enggak pilih kasih. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan bahagia ini, Allah masih berikan kita kemudahan untuk hadir melangkahkan kaki ke majelis atau halaqah ini. Maka sebagai syukur kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah hamdalah dan kita bersolawat, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan dari ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-hadi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai tadi jam 1:30. Sekarang sudah 5 menit. Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Nomor urutnya ke-17 dari Ar-Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Sampai di Razzaq aja. Ibu sehat semuanya ya.
Maka nomor 17 sesuai bilangan rakaat sholat kita, yaitu Allah pemberi rezeki. Allah pemberi rezeki disebut dalam Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Apa tadi namanya? Allah pemberi apa? Rezeki. Suratnya ke-65, ayatnya 11. Surat keberapa tadi? 65, ayat keberapa? 11. Nama suratnya At-Tolaq. At-Tolaq. Suratnya 65, ayatnya berapa tadi? 11. Nama suratnya At-Tolaq. Pak Kunto tolong bantu terjemah ya. Itu yang pakai kaos hitam. Semoga yang bantu Ustadz baca terjemah Pak Kunto tambah rezeki, dimudahkan hajat urusannya. Suratnya 65 At-Tolaq, ayatnya yang ke-11. Ada nggak di ayat ini kata rezeki? Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur wa man yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Silakan Pak Kunto baca bismillah, mikrofonnya silakan ditempelkan. Maaf ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahnya. Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Sebentar. Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Tolong satu ini garis bawahi. Mengeluarkan dari kesesatan menuju hidayah. Sama ya. Dulunya enggak ibadah jadi istiqomah. Dulunya enggak hadir ke majelis atau halaqah, jadinya hadir. Dulunya enggak berjilbab, sekarang berjilbab. Itulah yang disebut dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Kedua, Pak Kunto silakan. Dan Bapak sehat Pak? Dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya, dan barang siapa beriman kepada Allah. Sebentar, ke depan dulu ya. Barang siapa yang beriman kepada siapa? Berarti kita punya hidayah, kita punya iman, itu dari Allah. Wasilah Rasul juga orang tua kita. Tandain ya. Nomor 2, punya apa tadi? Iman. Ketiga, silakan Pak Kunto, mikrofonnya sedikit ditempelkan biar suaranya terdengar jelas. Dan mengerjakan kebajikan maka sebentar yuk Ibu semuanya, beramal soleh. Maka kita hadir ke sini itu berarti kita telah beramal soleh. Maka ini sebenarnya adalah wasilah dari petunjuk yang Allah berikan ke tangan saya ya. Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, beriman kepada Allah, dan yang ketiga beramal soleh. Keempat,
Pak Kunto, silakan. Niscaya dia akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Nah, stop, tandain dulu. Dan Allah memasukkan dirinya ke dalam apa tadi? Surga. Ke tangan saya ya. 4. Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kedua, Allah berikan dia keimanan. Ketiga, Allah anugerahi dia amal soleh. Dan keempat, Allah masukkan dia ke dalam apa? Surga. Dan di ending atau akhirnya, silakan Pak Kunto, mikrofonnya tempel, angkat suara ya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Berarti 4 hal ini juga adalah apa? Rezeki. Maka orang keluar dari kegelapan menuju cahaya, rezeki. Orang dianugerahkan Allah iman juga adalah apa? Rezeki. Dan orang bisa beramal soleh juga adalah apa? Rezeki. Dan pada akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga, itu pun juga adalah apa? Rezeki. Maka rezeki tidak sebatas uang. Setuju gak nih? Berarti kita beriman, beramal soleh, keluar dari kegelapan, dan insya Allah dengan rahmat Allah masuk surga, itu adalah rezeki. Bahkan kita hadir ke sini, itu juga adalah apa? Rezeki. Dan rezeki abadi dimasukkan ke dalam surga. Lagi-lagi rezeki enggak hanya sebatas uang. Ibu punya suami, bahkan suaminya soleh, tanggung jawab, rezeki. Kita punya anak, itu pun rezeki. Maka kaya, sehat juga rezeki. Sehat itu rezeki yang enggak ternilai. Mengerti arti kata sehat biasanya ketika sedang sakit. Hidup banyak duit tapi sering sakit. Hidup sedikit duit tapi badan sehat. Pilihnya yang banyak duit juga sehat. Gitu ya Pak. Itu adalah apa tadi? Jadi kalau ada yang nanya apa itu rezeki, sesuatu yang membahagiakan kita, dunia maupun apa? Akhirat. Itu namanya rezeki. Nah, ada loh orang namanya Abdur Razzaq. Abdun artinya hamba, Razzaq artinya adalah pemberi rezeki. Jadi ada kata abdunnya, itu artinya hamba. Berarti hamba Allah, di mana Allah pemberi rezeki. Tapi ada juga Abdur Razzaq, panggilannya Ayah Ojak. Ya Allah, maafin ya disebutin ya. Nah, itulah Indonesia. Razzaq jadi Ojak. Fauzan jadinya Ojan. Fauzi jadinya Oji. Sudah puas ya? Ya, itulah disebut apa tadi? Pemberi rezeki. Yang poin kedua tadi arti udah tuh. Sekarang yang kedua, sifatur Razzaq. Sifatur Razzaq, Allah bagaimana dalam memberikan rezeki. 1, pakai peci garis-garis kaos Bapak RT. Pak RT, nama Pak RT siapa namanya Pak? Revi. Pak Revi, tolong terjemahkan suratnya ke 65. Suratnya ke berapa tadi? 65. Surat 65 lagi, itu mah yang tadi. Suratnya ya jangan marah-marah, biasa aja. Ustadz juga. Suratnya 34.
ayatnya 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya benar. 34 suratnya, ayatnya 39. Ada nggak ustadz yang sombong dikit-dikit Inggris ngomongnya? Ada. Yang mana dia orangnya? Ini udah puas ya. Ada. Keberapa tadi suratnya tadi? 34. Ayatnya berapa? Nama suratnya Saba. Tolong cari kata rizki. Sudah belum? Pak Revi yang menerjemahkan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ada enggak kata rizki? Tulisannya rizqo, bacanya rizki atau rezeki, di Betawi bilangnya rejeki. Tapi kalau ibu buka kamus bahasa Indonesia, tulisannya R-E-Z-E-K-I, rezeki. Silakan Pak Revi baca bismillah dulu, bacanya pelan-pelan, silakan. Ya Allah, sabar ya Allah. Ayatnya 39. Pak RT sehat Pak RT. Suratnya 34, ayatnya berapa tadi? 39. Udah ketemu belum? Udah, silakan dibaca. Baca bismillah, mikrofonnya ditempelkan, cakep banget kaosnya. Garis-garis pakai peci. Allahu Akbar. Semoga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membalasinya udah biasa aja lah. Dan membatasinya. Ibu jangan marah-marah, biasa aja. Dia lagi semangat baca nih ya. Ulangi lagi Bang Revi, ulangi lagi pelan-pelan. Semoga Bang Revi berangkat haji ya Allah. Nah, silakan. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia hendaki di antara hamba-hambanya. Sini dulu, maaf saya potong. Allah melapangkan atau meluaskan rezeki, juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Bisa dipahami kan? Maka manusia hidup di muka bumi ini, rezekinya ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Itu sudah sunnatullah. Apa tadi nyawanya? Maka kalau begitu, di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada hitam. Itu memang sunnatullah. Kalau di muka bumi hamba-hamba Allah semuanya orang, maka kehidupan ekonomi tidak dinamis statis. Adanya kaya dan miskin, maka hidup berjalan terus sampai hari kiamat. Karena kaya miskin saling membutuhkan. Maka orang miskin nggak bisa hidup kalau nggak ada orang. Dan orang kaya pun nggak bisa hidup sendiri kalau nggak ada bantuan orang. Itulah disebut sunnatullah. Maka kalau ngelihat ada orang kaya dan miskin, Allah ngasih rezeki sesuai maunya. Maka anak dari orang tua itu nggak semuanya kaya. Bener nggak? Ada yang miskin, ada yang apa? Kaya. Itulah Ar-Razzaq, ngasih rezeki ke siapa yang Allah sukai. Kita nggak bisa nyuruh Allah kemana Allah ngasih rezeki. Bener nggak Pak Revi? Pak Revi bisa nggak nyuruh Allah? Nggak. Kalau nyuruh Ustadz, tidak apa-apa, jangan nggak enak. Kalau nyuruh Allah bisa nggak? Nyuruh Ustadz
Ini cukup apa terusin? Berarti bisa nyuruh ustaz. Tapi kalau nyuruh Allah enggak. Sekarang lihat Qur'annya. Yang tadi Qul inna rabbi. Setelah kata Robbi, angkat suaranya Bang Revi. Bahasa Arab Qur'annya setelah kata Robbi apa itu? Ya besutu. Sini. Ya besutu. Ke depan dulu pandangannya. Ya besutu dengan huruf to, bukan ta. Tidak lihat handphone Quran. Ikuti saya. Ya besutu. Yang melapangkan bahasa Asmaul Husnanya Al-Basitu. Maka saya bilangnya biar simple basit. Apa tadi? Lawan kata Al-Basit menyempitkan, namanya dengan huruf to di ujungnya. Qabiltu. Apa tadi? Maka ke tangan saya biar gampang. Allah Maha Qabid juga Maha Basit. Tangan ibu nggak usah begini dan begitu, cukup hanya saya aja. Saya ulangin ya. Allah Maha Qabid. Tangan ibu nggak usah begini, saya aja. Allah Maha Qabid dan Allah juga Maha Basit. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Qabid. Berarti sempit melulu dia. Saya belum pernah dengar loh. Bang Ari udah pernah dengar Bang Ari Abdul Qabid? Nggak ada. Yang saya dengar adalah Abdul Basit. Ada nggak orang namanya Abdul Basit? Ibu sehat semuanya. Maksa namanya orang Abdul Qabid. Berarti kalau begitu kita baca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Al-Qabidul Basit. Ya Allah, mudahkan Masjid Al-Hakim jamaahnya baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fokus, sama-sama angkat suaranya. Bang Revi, mikrofonnya pegang, angkat suaranya. Ikuti saya aja kalau nggak hafal him, dus, far gitu aja ya. Kalau nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit. Covid, corona dong. Allah Maha Angkat suaranya Pak Revi. Allah Maha Ini kalau saya begini sempit, kalau gini luang, lapang, luas. Allah Maha Enggak tambahin kan dong. Allah Maha Allah Maha melap. Yang disempitin belum tentu hina. Ulangi saya bareng-bareng. Bukan sempitin, sempitkan. Tadi saya ngomongnya apa? Yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu mulia. Tadi saya ngomong sempitin ya. Itu bahasa mana tuh? Ke depan dulu ya. Yang disempitkan belum tentu, yang dilapangkan belum tentu mulia. Maka orang miskin belum tentu hina, orang kaya belum tentu mulia. Maka miskin dan kaya sunnatullah. Maka di depan di luar sana barangkali ada yang kaya, zikirnya ya Allah ya Basit. Ada orang miskin, maaf, zikirnya ya Allah ya Qabid. Tapi yang kita lihat kaya itu belum tentu mulia. Maka kemuliaan orang dilihat bukan dari kaya, bukan dari darah keturunan, bukan dari jabatan. Al-Quran suratnya 49.
Ada nggak Ustadz yang sombong dikit-dikit bahasa Inggris? Yang mana dia orangnya? Suratnya 49, ayatnya 1, 2, 3, 13. Surat keberapa tadi? 49. Ya Allah, Ustadz digentak. Biasa aja lah, 49. Ayat berapa tadi? 13. Langsung terjemahkan Pak Revi. Angkat suara kayak tadi. Ya Allah, mudahkan dia nyari. Ya Allah. Ketemu belum? Silakan angkat suaranya Pak Revi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Pandangan ke depan dulu. Ciptaan Allah cuma 2 jenis, laki dan sini semuanya tidak lihat, nggak ada setengah. Kalau ada lahir bayi dengan 2 jenis kelamin, itu khunsa. Harus dilihat mana kelaminnya mana air kencing yang pertama kali keluar. Jika keluarnya jenis kelamin laki, maka yang dihilangkan yang perempuannya. Cuma ada berapa tadi? 2, laki dan. Maka ketika di hadapan kita atau siapapun ada orang sedikit gemulai, di mana alamatnya Mas? Di sana loh Pak Ustadz. Sini kamu. Di sana. Nggak bisa Pak Ustadz. Di mana alamatnya? Di sana loh Pak Ustadz. Sana. Di sana. Harus diapain? Harus diapain? Jangan gemulai. Jangan kemenyek, harus di ini, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah dia sampai dia mau merubah. Jadi jangan mau teruskan lagi Revi, angkat suaranya Bang Revi. Agar kamu saling mengenal. Terus, sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kemuliaan orang kesini dulu bukan dilihat dari kayaknya. Makasih Bang Ari. Kemuliaan Allah ngasih minum seekor binatang aja dosanya diampuni dengan rahmat Allah surga. Ada perempuan yang diampuni dosa gara-gara ngasih minum seekor. Ngasih minum binatang aja dosa diampuni, apalagi Bang Ari ngasih minum Ustadz air putih barusan. Juga Mbak Vina ini tadi, Masya Allah. Kenapa Bang Revi nggak tanggap kalau di depannya saya nggak ada air minum? Maaf Ustadz, kelupaan. Ya Allah, ya Rahman, semoga ya Allah tambah rezekinya. Dah sini semua. Sesungguhnya kemuliaan orang itu dilihat dari apanya tadi? Maka yang disempitkan, yang dilapangkan belum tentu mulia. Sama-sama, yang disempitkan dan yang dilapangkan belum tentu mulia. Maka kemuliaan seseorang itu dilihat dari sininya nih. Apa tadi nih? Takwa. Maka kalau begitu Ustadz pakai kokoh dan peci putih belum tentu paling mulia. Bisa jadi ibu dan bapak di hadapan saya dengan izin Allah lebih mulia ketimbang saya. Nggak, jangan amini dong, saya hina dong kalau begitu ya. Kedua, ibu sehat semuanya. Alhamdulillah sehat saya Bu. Kedua, Allah punya sifat Ar-Razzaq, sifatul Razzaq. Bagaimana Allah ngasih rezeki? Kedua, Allah ngasih rezeki enggak pilih kasih. Sama-sama, Allah ngasih rezeki enggak pilih. Mau dia sholat ke, mau dia enggak sholat, mau dia ibadah atau enggak ibadah, tetap dikasih. Tapi kalau manusia umumnya ngasih rezeki kepada siapa yang dia
sukai. Tapi kalau Allah enggak. Ada enggak orang kaya tapi enggak sholat subuh? Bahkan itulah disebut Allah punya sifat yang sangat sabar. Sama-sama, Allah punya sifat yang sangat. Udah disakiti, udah dituduh punya anak, tetap ngasih. Tapi kalau manusia tidak, dia memberi umumnya sama orang yang dia sukai. Maka kalau kita ingin memberi dan kita enggak suka, akhirnya enggak mau beri, maka zikirlah ya Allah ya Razzaq. Allah memberikan rezeki, enggak pilih kasih. Dua, sama-sama ke tangan saya. Satu, Allah ngasih rezeki sesuai kehendak Allah. Dua, Allah ngasih rezeki enggak pilih kasih. Ketiga, Allah kalau ngasih rezeki enggak butuh ucapan terima kasih. Maka kalau ada orang ngasih butuh ucapan, maka zikirlah ya Allah ya Razzaq. Apa tadi namanya? Begitu pula ibu kalau dikasih uang belanja nafkah sama suami sedikit, maka ketika dia lagi tidur, zikirlah di telinganya ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Gitu ya jadinya ya. Maka mulai saat ini semuanya kita bisa pahami, Allah ngasih rezeki nggak butuh ucapan terima kasih. Tapi kalau manusia, ada nggak yang bilang dasar tuh orang nggak tahu ucapan? Udah dikasih hati, maka udah zikirnya ya Allah ya Razzaq. 3, 4, Allah ngasih rezeki sesuai ukuran hambanya. Sama-sama, Allah ngasih rezeki sesuai. Kalau dikasih rezeki lebih, khawatir bisa melampaui batas. Maka 4 ini pegang. Sesuai maunya, sesuai kehendaknya, sesuai enggak, saya lupa tuh, sesuai kehendaknya, tidak pilih, enggak butuh ucapan, dan sesuai ukurannya. Karena kalau dikasih lebih, khawatir hambanya melampaui batas. Sekarang amalan pendatang rezeki, amalan yang bikin datang rezeki. Suratnya pernah dibahas, kita ulangi sebelum masuk yang baru. Suratnya 24. 1 to 24. Kalau bioskop 21. 24. Ayat berapa tadi? Belum ya, 32. Masih Pak Revi, kok saya terus, insya Allah ada barokahnya. Amin. Revi suka sama Ustadz nggak? Suka, ya. Baik, dah. Kajiannya bagus. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Itu doa kalau dipuji orang. Suratnya 24, ayatnya 32. Bu, Pak, kita baca bareng ya. Saya pakai metode begini biar kita baca bareng-bareng. Semoga itu telunjuk ibu yang ke atas yang ke bawah jadi saksi. Ya. Ini jam segini mendung-mendung paling enak ngapain? Yuk, sama-sama angkas. Ibu tadi pagi ada kajian Bang Feda mereka jam berapa tadi? 10. Yang siang, terus sore ada, malam ada. Tidak bisa ini ngapain? Ya udah jangan gas dong, biasa aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Stop sampai imaikum. Nanti diterusin setelah terjemahan dari Bang Revi, langsung iyakunu sampai imaikum dulu. Silakan Bang Revi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah, dan hamba-hamba cahayamu,
yang laki-laki dan perempuan. Ulangi yang awal. Dan nikahkanlah. Jangan ngegas lah, biasa aja. Sini semuanya, pandangan ke depan dulu. Tolong fokus ke saya. Ulangi saya, fokus ya. Dan nikahkanlah. Enggak, yang akan suara. Dan nikahkanlah. Kedua, dan nikahilah. Bisa nggak bedakan antara nikahkan dengan nikahi? Ya Allah, mudahkan Bapak, ya Allah. Pak, Bu, bisa nggak bedakan antara nikahkan dan nikahi? Gimana coba? Kalau nikahkan, mikrofonnya pegang. Kalau nikahkan, menikahkan di depan penghulu. Depan penghulu. Kalau nikahi di luar penghulu gitu. Astagfirullahaladzim. Bisa nggak bedakan nikahkan dengan nikahi? Bang Ari, nikahkan dan nikahi bisa bedain nggak? Kalau menikahkan berarti ada orang, ada jodoh calonnya, kita nikahkan, anak, ponakan, sepupu, saudara, teman. Kalau nikahi, kita yang menikah. Do you understand? Yes. Ulangi, apa nikahkan Bang Revi? Kalau nikahkan, ada orangnya. Kalau nikahi sama jin. Udah, sini semuanya bareng-bareng ya. Fokus dulu ke depan pandangannya. Menikahkan apa? Jadi kalau begitu ada ponakan sepupu, udah ada calon tapi nggak mampu nikah, kita sebagai ada rezeki tambahan kita nikahkan. Maka kalau begitu ada perintah dari Quran menikahkan orang yang tidak mampu. Khawatir berduaan bisa menimbulkan fitnah. Ustadz, saya punya masalah rumah tangga, bisa nggak saya curhat? Tapi khawatir ketemu dan didengar orang, saya pengen berduaan dengan Ustadz. Mantap. Khawatir bisa menimbulkan apa tadi nih? Ada nggak Ustadz nikah lagi dengan jamaah pengajiannya? Itu mah ya udah biasa aja. Itu mah tergantung perempuan semau-maunya perempuan sama ustadz. Kalau ustadznya enggak ngelayanin juga enggak akan mampu. Bener apa enggak ini? Masalahnya ustadznya juga gayung. Bu, pokoknya pegang garis bawahi ya, semau-maunya jamaah sama. Kalau ustadznya enggak akan mungkin terjadi. Dan akhir-akhir ini banyak sekali orang ke rumah saya sharing tentang masalah rumah tangga. Bahkan ustadz juga ada yang sharing sampai jam 12:30 sambil sedih nangis. Apa dia bilang? Ternyata ngurusin rumah tangga nggak ada ilmunya. Saya bilang secakep-cakep dan semau-maunya tuh jamaah sama kita, tergantung kitanya. Jie. Makanya ustadz jangan ngeladenin. Abis pengajian foto bareng. Ini dagu ibu, dagu ini pundak ibu nempel sama saya. Dikit-dikitin dah. Bisa menimbulkan fit. Makanya kalau saya abis ini langsung pulang, izinkanlah Bu. Jelas nggak semuanya nih? Pesan saya jangan berduaan sama yang bukan. Kalau muhrim yang pakai kain ihram, mahram. Jangan berduaan sama yang bukan. Karena ketiganya Bang Ari. Maka kalau Bang Ari berduaan sama perempuan, ajaklah Revi. Karena ketiganya setan. Jelas ya semuanya ya.
Tolong sini. Dan ibu jangan sampai dah deket-deketin. Udah sebatas ilmunya aja, sebatas akhlaknya aja. Lebihnya itu udah jangan. Kenapa? Ya Allah, Pak Adi mulia, Mbak Vina, banyak banget yang sharing, dan diantara yang sharing ustadz lagi. Allah, ternyata rumah tangga saya dijadikan uswah. Terusin lagi. Yuk kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terusan tadi. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Innallah wallahu wasi'un alim. Silakan terusin dari yang tadi. Terusin yang tadi, Bang Revi. Jika mereka miskin. Yang miskin ini yang menikah atau yang menikahkan? Jangan ragu, yang miskin ini yang menikah atau yang menikahkan? Coba lihat Qur'annya. Iyakunu, jika yang mau menikah, fuqara, fakir. Kalimatnya di Quran bukannya miskin, tapi apa bedanya? Miskin punya penghasilan enggak cukup, kalau fakir boro-boro punya penghasilan. Jika yang mau menikah setelah kata fuqara ada tulisan yughni, Allah maha kaya. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Ghani, yughnihimullah, Allah akan memberikan kekayaan kepada yang mau menikahkan atau yang menikah. Maka amalan yang membuat nambah kaya dan nambah rezeki adalah menikahkan. Astagfirullahaladzim. Amalan pendatang rezeki adalah. Maka kalau ada orang bilang ke saya, belum punya kerjaan, anak orang dikasih rumput, ntar baca ayat ini. Ada nggak yang belum nikah di sini? Ada. Siapa? Ari. Revi udah nikah? Udah. Berapa anaknya? Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Dikasih rezeki ya. Amin. Jadi amalan yang datengin rezeki apa, Revi? Menikah. Makanya kalau sering nikah, Rezeki. Menikah banyak rezeki. itu namanya mafhumul mukhalafah dalam usul fiqh, yaitu pemahaman yang terbalik. Mafhumul muwafaqah, udah nikah jadi nambah Rezeki. sini semuanya bareng-bareng. Lihat ke saya. Suami, istri, masing-masing nih ada bagian rezekinya udah ditentuin di Lauhul Mahfuz. Benar apa enggak? Makanya kalau ini meninggal, ini mewarisi haknya ini. Benar apa enggak? Makanya kalau ini meninggal, ini mewarisi haknya ini. Setuju apa enggak? Ketika ini ada bagian rezekinya enggak? Ini ada apa enggak? Maka kemudian mereka bersatu, maka akhirnya rezekinya bukannya kurang Maka kalau begitu suami bisa naik jabatan setelah nikah, wasilah istri. Suami bisa usahanya lancar setelah nikah, wasilah. Maka kalau begitu nikah amalan pendatang rezeki. Ya Allah, semoga rumah tangganya pada akur. Amin. Semoga rumah tangganya pada rukun. Amin. Karena kerukunan rumah tangga mengundang datangnya rezeki. Setiap beberapa jam piring lempar, sendok lempar. Saya khawatir rahmat dan keberkahan dicabut. Rukun, posisikan laki jadi imam, perempuan jadi makmum. Jangan dibalik. Maka ada sinetron judulnya Dunia Terbalik. Karena yang perempuan jadi imam, perempuan lakinya jadi apa? Maka mulai saat ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hidup ini pilihan. Pilihlah yang terbaik. Ulangi, hidup ini pilihlah yang terbaik. Hidup ini terkadang sulit menentukan pilihan, tapi harus
sambil terus doa dan ikhtiar. Semoga yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak semoga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Jelas ya? Amalan yang datengin rezeki adalah suratnya 17. Buk ini yang baru. La haula wala quwata illa billah. Suratnya berapa tadi? 17. Ayatnya 31. Buka Qur'annya Pak bareng-bareng. Yuk sama-sama. Udah belum? Udah belum? Apa nama suratnya? Al-Isra. Ayat berapa? 31. 31. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Silakan Pak Revi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memburu anak-anakmu. Ulangi lagi. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Maaf sebentar, orang Arab jahiliyah dulu banyak anak, banyak yang disuapin, banyak yang dikasih makan. Mereka beranggapan anak banyak itu sulit rezeki, banyak yang dibunuh. Al-Quran melanjutkan, silakan Pak Revi. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Merekanya siapa? Jawab dulu. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Merekanya siapa? Maka yang ngasih rezeki Allah. Maka anak yang ngasih rezeki bukan kita. Berarti kita hanyalah wasilah. Apa tadi? Peran ke depan. Bapak, Ibu, nikah usahakan. Kalau karena nikah usahakan hidup satu atap. Fokus ya. Pesan saya, hidup dalam pernikahan satu atap. Kecuali barangkali faktor kerja beda. Jangan pisah atap. Usahakan satu. Apa yang terjadi setelah suami istri menikah? Mereka membuahkan, Allah berikan hadiah anak. Sini semuanya fokus. Dia kan masih kecil, dia kan ada bagian rezekinya nih. Bener enggak? Akhirnya rezekinya karena dia masih kecil enggak bisa mengurusi, dititipkanlah rezeki kepada siapa? Maka sebenarnya anak yang ngasih rezeki bukannya orang tua. Orang tua hanya wasilah. Tunjukkan ayat ini. Nah, kamu kalau enggak bapak biayain, kamu enggak bisa jadi orang. Pak, lihat ayat ini. Allah ngasih rezekinya melalui kita. Maka kalau kitanya dead, maka hartanya kembali maka mulai saat ini kita bisa pahami anak pembawa. Makanya babaknya kita zaman dulu bilang banyak. Makanya kita sebagai orang tua jangan sampai kitanya meninggal dunia anaknya yatakafafun. Apa itu yatakafafun? Apa ini? Bapak tidak bicara dulu Pak, fokus dulu yang di belakang, tidak bicara dulu ya suaranya ya. Jangan sampai anak apa tadi? Kitanya udah apa? Makanya ada sahabat ketika sedang mendekati kematian pengen sedekah semua hartanya. Rasul melarang. Sedekah semua apa tadi ini? Hartanya. Rasul, jadi sedekah nggak boleh berlebihan. Ulangi saya, sedekah nggak boleh. Maka ada tamu pasangan suami istri, istrinya sharing apa? Suaminya nih maunya sedekahnya semuanya harta. Saya buktikan ayatnya, nggak boleh sedekah suratnya 25. Masih Bang Revi. Terima kasih. Ya Allah, lebay sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Coba ulangin. Terima kasih Pak Ustadz. Ini harus diruqyah nih kayaknya dia nih.
Keberapa tadi surat tadi? Ke-25. Ya sebentar, ayatnya 67. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya 67 benar. Keberapa tadi surat tadi? Bukan 25. Ayatnya berapa? Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Silakan Bang Revi angkat suaranya. Bang Revi. Iya. Walladzina idza anfaqu 96 ya? 25 ayatnya 67. Oh iya, kelewatan. Emang ada 96 orang 77 doang di sini ayatnya sampai akhir. 67. Ada. Dah silakan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Sebentar. Ibu lihat 63-nya. Udah belum? Kita sedang bahas ibadur rahman. Apa namanya? Makanya ada majelis taklim namanya majelis taklim. Apa itu ibadur rahman? Hamba Allah yang Maha Pengasih. Ciri hamba Allah yang Maha Pengasih. Ulangi saya, ciri hamba Allah yang Maha. Di antara sekian banyak, nanti ibu bisa baca sendiri, sekian banyak ciri hamba Allah yang Maha Pengasih. Yang nomor 67-nya silakan Bang Revi. 67 Bang Revi 67. Orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan. Jadi kalau begitu kesini dulu. Yang namanya ibadur rahman, kalau sedekah enggak berlebihan. Pandangan ke depan dulu, tidak lihat handphone. Saya paling enggak setuju. Berapa banyak bu istri yang sharing curhat ke saya, curhat ke istri bareng ngobrol. Suaminya sedekahnya pol-polan, tabungannya umpama sisa 7 juta, semuanya dikasih orang. Dia bilang nanti istri dan anak tawakal sama Allah. Baca ayat ini, jangan nolkan rekening kita. Nyambung apa enggak nih? Karena kita punya kewajiban kepada anak dan maka ketika Bang Revi sisa tabungan ketika itu istrinya besok minta beras, makan tuh tawakal. Jelas gak nih semuanya nih? Maka kalau ada siapapun yang bicara sedekah, udah pol-polan, tunjukin ayat ini. Ternyata kalau begitu, jangan dinolkan semua. Harus punya pegangan buat kehidupan rumah tangga kita. Karena nafkahi istri dan anak bagi suami bukan sunnah, tapi hukumnya. Dan bahkan orang sedekah semuanya menjelang kematian dilarang oleh Nabi. Bahkan sepertiganya pun banyak. Apa yang terjadi Ustaz? Maka kalau begitu jangan sampai kita meninggal anak. Kalau ada orang bilang udah nolin tawakal sama Allah, tunjukkan ayat ini ya. Ada siap ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ada lagi di surat ke-17. Ulangi Bang Revi. Tutup kotak amal lewat tuh. Geser dulu tuh, geser. Allah. Dan ntar baru ngisi belakangan dulu, baca dulu, silakan. Dan tidak pula kikir. Dan enggak pula. Jadi enggak berlebihan dalam sedekah. Dan juga enggak terlalu pelit. Nyambung apa enggak nih? Ibarat-ibarat enggak juga enggak. Gimana caranya Ustadz? Silakan Bang Revi. Bang Revi. Iya. Di antara keduanya secara wajar. Jadi tengah-tengah aja. Jadi enggak boleh juga enggak boleh kikir. Maka kalau begitu pahami ayat ini. Jaga istri, jaga anak. Karena itu kewajiban seorang suami. Jangan berlebihan sampai Allah ingatkan kita punya tanggung jawab. Berarti kalau begitu anak penambah rezeki apa rezeki? Ya terserah, pokoknya tambah rezeki. Makanya orang tua dulu bilang banyak anak.
cukup ya. Bisa nyuruh Allah enggak? Nyuruh Ustadz? Terusin apa enggak Bang Revi? Terus. Ada yang tanya, silakan. Mikrofonnya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Iya jangan diulangin, udah cukup didengar sekali. Iya, silakan. Ada yang tanya enggak? Ya Allah, ini jadi asisten boleh juga nih dia nih. Terima kasih. Nah, silakan. Ada yang tanya enggak? Ya, tanya Bang Revi siapa namanya? Tanya jemaah dari mana dan namanya? Enggak, saya enggak namain dari mana, cuma nama doangan. Silakan, namanya Bu? Ibu Yaya. Ibu Yaya. Yaya. Semoga ibu tambah rezeki. Ya, silakan. Ustaz maaf, tapi ini di luar tema ini ya. Iya. Ini Ustaz ya. Di tempat kita nih ada satu tempat pos RW. Di pos RW itu ada beberapa hansip petugas tengah malam. Salah satu hansipnya ada yang non muslim. Itu saat malam takbir mereka dapat beras kan dari masing-masing masjid, memberikan ke satu tempat di pos RW tersebut. Kurang lebihnya ada pokoknya ada beberapa bungkus, beberapa kantong lah gitu ya. Nah, beras itu digabungkan dulu dari beras fitrah itu, terus hansip yang non muslim pada masa RW yang lalu dia tidak pernah dapat tiap malam takbir itu. Setelah penggantian sesi baru, RW yang baru diberikan untuk yang non muslim itu hukumnya gimana ya Ustaz? Intinya mah sedekah ke non muslim. Udah itu intinya. Sedekah kepada siapa tadi? Sedekah itu ada beberapa yang harus diutamakan. Idza tabaqta maraqo fa aksir ma'aha. Kalau kamu masak banyak, kalau kamu masak daging banyaki kuahnya, berikanlah ke tetangga. Berarti sedekah yang paling utama ke tetangga. Afdhalus shadaqah ala zirrahim al-kashi. Sedekah yang paling utama sama keluarga yang enggak suka sama kita. Kalau ibu punya keluarga, ada yang nggak suka sama ibu, solusinya dekatilah dengan cara sedekah. Silakan ke toko buah beli apel puji 2 kilo, durian yang montong 2 biji, mampir ke ATM ambil duit 3 juta, kasih ke dia, kira-kira baik atau tidak? 3, sedekah yang paling utama ke keluarga, ke tetangga, ke keluarga yang benci. Yang ketiga, sedekah yang paling utama kepada orang yang kita kenal. Kalau kita sedekah sama orang lain, pahala sedekah saja. Kalau sedekah sama yang kita kenal, pahalanya 2. Pahala sedekah memperkuat ukhuwah. Maka kalau boleh saya sarankan, sedekah sama yang lain silakan, diutamakan yang sesama saudara kita kenal, itu nambah Maka Bapak Revi mau sedekah sama temen yang enggak dia kenal, lebih baik dia sedekah kepada Bang Ari yang dia kenal. Jujur, pernah enggak mentraktir Bang Ari? Belum pernah. Jujur, pernah apa enggak? Belum. Dia juga belum. Berarti kita neraktir nunggu dia neraktir kita. Itu juga prinsip yang salah. Jelas nggak semuanya nih? Jelas nggak? Keempat, sedekah yang paling utama adalah di masa kita muda dan butuh uang. Ketimbang udah tua deketin mati, itu sudah wajar untuk sedekah. Tapi dikala butuh duit, lagi butuhnya kita sedekah, itu luar. Dan dalam Islam sedekah itu sebenarnya juga diperbolehkan untuk non muslim. Maka dengan bersedekah bisa jadi hatinya lembut, karena Islam itu rahmatan. Apalah artinya sedekah sama muslim yang kaya, tetapi tetangganya non muslim yang miskin tidak diberikan sedekah. Maka bagaimanapun juga utamakan juga yang miskin, yang fokus dulu ke depan. Ikuti saya. Sedekah salah alamat. Ulangi. Bang Revi, angkat suaranya.
Sedekah salah alamat. Ke depan dulu, fokus lagi. Sedekah salah alamat. Ulangi. Kesini nanti ibu lihat dan ibu cari di bukunya. Hadis ini benar nggak sedekah salah alamat? Sini salah alamat bisa saya. Apa yang terjadi Ustaz? Ada orang sedekah, dia keluar di malam hari, maka dia berikanlah kepada laki-laki sedekah di malam hari. Ternyata paginya dia tahu kalau semalam dia sedekah kepada pencuri. Dia mikir, aku salah sedekah semalam karena semalam aku sedekah kepada. Maka ntar malam saya keluar lagi, maka malam kedua dia keluar lagi, dia sedekah, ketemu dengan wanita, dikasih uang. Ternyata di pagi harinya dia tahu kalau wanita itu adalah pezina, dan dia bilang, aku salah sedekah, semalam aku ngasih wanita yang pezina. Maka nanti malam aku keluar lagi. Maka malam yang ketiga dia keluar lagi, dikasih ke laki-laki. Ternyata paginya dia tahu kalau laki-laki itu adalah orang kaya. Sedekah kepada pencuri, sedekah kepada pezina, sedekah kepada orang kaya. Apa yang terjadi? Maka dia berpikir, selama 3 malam aku sedekah salah alamat. Maka Allah mengutus malaikat untuk memberikan kabar kepadanya, Allah terima sedekahmu sebanyak 3 malam ini. Kamu sedekah kepada pencuri, setelah dia menerima sedekahmu, dia langsung berazam tobat, nggak mau mencuri lagi. Dan ketika engkau bersedekah dengan pezina, maka dia setelah itu taubat dari berzina. Dan ketika engkau bersedekah dengan orang kaya, maka setelah itu dia sadar dia sadar dia selama ini pelit dan semula, dan sekarang dia rajin Maka kalau punya teman kaya, jangan mengatakan udah jangan ngasih dia orang kaya, kasih ke anaknya, ke bibinya, barangkali itu bisa menyentuh dirinya. Time is over. Ustadz mau ke BSD, insya Allah harus ganti kendaraan dulu. Semoga barokah semuanya. Tadi dari sebelum kesini Mbak Vina, Mbak Elva ada salam dari my wife. Jelas ya? Enak kalau sesama perempuan, jangan sampai nanti Ari ngomong begini, salam ya Pak RT buat istri, itu nggak enak ya. Sesama perempuan, sesama laki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bilang insyaallah semangat ibadah. Bilang insyaallah semangat sholat tahajud. Semangat baca Quran. Jangan lupa jaga hati. Apalah artinya rajin tahajud, rajin puasa kalau hatinya kotor? Apalah artinya pakai peci putih kalau pikirannya kotor? Lebih baik peci hitam tapi pikirannya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.